Roh dan sowan ke Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Itu sepupu dari Sayyid Ahmad. Jadi saya Kiai Sukron Makmun dan rombongan itu melaporkan ada di antara abna atau aulad Sayyid katanya ikut-ikutan ke Imad dan mentokan nasabnya Pak Alawi. Akhirnya Said Alawi itu nggak mau memberi pois apa sebelum tahu akar permasalahannya. Oleh karena itu Said Alawi ini orangnya kan apa ya? Beliau itu tidak mau gegabah di dalam memberi keputusan. Kan memang diminta para guru saya, dua guru. Saya kan punya dua guru di Mekah itu. Kenapa kok dua guru? Dulu awalnya masuknya itu saya tujuannya itu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Tahun 96. Waktu itu ya masih Pak Soeharto presiden kita. Setelah mohon izin ke Said Muhammad, ternyata di sana beliau bilang hina al-ma'had miliun katanya. Jadi di sini pondok lagi penuh. Jadi bagaimana kalau kamu saya kasih dua pilihan, apa atas kun indar rubat misfala au taskun inda akhi Abbas gitu. Artinya apakah kamu itu mau tinggal di Rubat Misfalah atau kamu tinggal di kediaman saudara saya Abbas. Akhirnya kami berdua dengan cucunya Ki Alawi waktu itu, cucunya Ki Alawi Karongan yang bernama Kiai Duadi. Sudah jangan dijawab sekarang. Aktil jawab ba'da salat satu ayat. Saya berikan jawaban kamu nanti setelah 3 hari yang lalu, 3 hari kemudian. Kami ya rembuk berdua mau di mana. Banyak teman-teman kami yang merayu itu suruh tinggal di Rubat saja, nanti bisa kerja kalau ada waktu libur bisa kerja jadi guide gitu, bisa cari uang, banyak teman. Terus pertimbangan kami kalau di Rubat nanti kami takut terlalu bebas dan kami lalai belajar. Soalnya tujuan kami ke Mekah itu untuk belajar, bukan untuk cari uang. Abah saya masih mampu untuk membiayai saya dan biaya pelajaran saya di Mekah, ngapain cari uang kan gitu, berarti mengkhianati orang tua. Akhirnya kami memilih tinggal di kediamannya Said Abbas, adik kandungnya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, di situ kami benar tidak tinggal di dalam, tapi peraturan harus mengikuti anak didik yang ada di dalam. Jadi bisa dikatakan khoriji tapi semi dahili gitu. Santri luar tapi semi santri dalam, karena semua peraturan mengikuti undang-undang santri dalam. Bahkan kalau ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga, tambahan tenaga, kami dipanggil gitu, karena kami dianggap santri dalam waktu itu. Di akhir kami mau pulang, mungkin di 8 tahun saya di sana, saya pernah diminta sama Said Muhammad itu kepada Said Abbas, karena di sana santri sudah mulai banyak, saya mau diminta kembali, mau dipindah ke Rosefa, tapi sama Said Abbas nggak boleh. Jangan yang ini. Kalau yang lain ambil 2 nggak apa-apa, tapi kalau Ja'far jangan, katanya Said Abbas. Jadi alhamdulillah dulu pernah jadi rebutan orang alim. Sayyid, bukan Habib. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Muhammad nggak mau yang lain. Jadi saya nggak mau yang lain. Saya tetap mau Ja'far. Jangan kalau Ja'far. Kalau yang lain ambil 2. Asalkan jangan Ja'far gitu. Terus alhamdulillah alhasil
Kami pulang dan Kiai Sukron Makmun dengan rombongan itu melaporkan saya kepada Said Alawi. Kalau yang voice yang beredar sekarang itu laporan itu dikirim via WA mungkin melalui voice dan jawabannya Said Ahmad itu juga melalui voice. Kalau saya dengar berapa kali itu melalui voice. Ini laporan sepihak yang jelas mungkin saya ya dijelek-jelekan lah kan gitu. Nah, terus yang kepada Said Alawi itu Said Alawi tidak mau terburu-buru dalam menyikapi laporan para kiai itu tentang saya. Akhirnya Said Alawi nunggu. Nanya sama santri-santri yang ada di sana minta link YouTube saya. Said Alawi putranya Said Abbas, sepupunya Said Ahmad itu minta link YouTube saya, ingin mendengarkan apa yang saya sampaikan di dalam channel YouTube dan bahkan katanya dengar dua buku yang sudah naik cetak, yang satu Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi dan yang satunya Al-Khurafat. Said Alawi minta itu. Makanya karena di Khurafat itu banyak yang layoutnya geser, saya screenshot teman-teman. Saya screenshot yang ada di PDF HP saya screenshot, saya kirimkan ke Mekah kepada Said Alawi bin Abbas bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Ya, Al-Hasani. Jadi ke jalur Sayyidina Hasan. Saya kirim beberapa halaman yang sudah saya screenshot melalui WA kepada teman-teman yang ada di sana. Dan kebetulan minduan saya itu umroh. Ya, dari Sampang, umroh dan menanyakan itu apa yang terjadi permasalahan di Indonesia ini tentang ansab, terus limadha Ja'far sawi fadiha li haula'i sada fi ta'ni ansabihim min sawi awal hal min ba'alawi au min kiayat. Akhirnya sama Qadir itu dijelaskan. Yang pertama melakukan to'an nasab itu Sayyid, kan Qadir itu sebelum laporan tanya dulu sama saya. Ini saya mau sowan ke Said Alawi, nanti kalau saya ditanyakan diinterogasi saya mau jawab apa. Nah, saya kasih voice semua, ada di buktinya di HP saya, di WA saya. Jadi yang melakukan to'an atau pembatalan nasab pertama kali itu dari klan mereka sih, klan Ba'alawi. Mento'an dan membatalkan nasabnya Aulia Utis'ah. Itu ada videonya Bahar Semit yang melakukan, si pirang itu. Bahar Semit yang melakukan itu. Dan bahkan Bahar Semit itu menetapkan bahwa abna audurriyat Aulia Utis'ah itu inqorodu. Habis. Karena para wali songo katanya tidak mempunyai anak putra, melainkan hanya anak putri. Seperti itu teman-teman. Oh, berarti mereka yang melakukan duluan. Iya Sayyid. Nah, hingga para kiai ini semua marah. Dan para kiai ini meneliti ya wa ala ra'sihim Kiai Imad. Kiai Imaduddin wa ala ra'sihim Kiai Imaduddin meneliti dan menemukan bahwa nasabnya Ba'alawi itu maktu maudhu selama 500 tahun. Baik ditinjau dari disiplin kaidah ilmu nasab atau ditinjau dari data sekunder yaitu ilmu sejarah, tidak ada petunjuk dan dalil dari nasabnya Ba'alawi itu yang nyambung kepada Sayyid Ahmad bin Isa. Seperti itu. Gitu katanya Sayyid Alawi itu. Terus kemudian Ja'far min adba Imad, apakah Ja'far itu mengikuti Imad di dalam membatalkan nasab? Ja'far ini pertamanya iya. Jadi meneliti sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Imad. Tapi setelah itu Ja'far itu memperdalam penelitiannya, al-istiqra, penelitian, terus memperdalam dan mempertajam hingga Ja'far itu menemukan bapaknya Ubaidillah yang sebenarnya. Nah, jadi Imad itu katanya
minduan saya, iman itu membatalkan nasabnya Ba'alawi dan Ja'far membantu untuk menemukan bapaknya Ba'alawi yang sesungguhnya. Jadi katanya eh, Sayyid ketawa, Allah ya Ja'far katanya. Kok bisa-bisa seperti itu? Dari mana dalil-dalilnya? Sekarang Ja'far lagi menyusun karangan kitab Sayyid yang baru. Nah, dari dua yang sudah naik cetak, ada satu kitab itu penelitian di dalam mengisbat dan menetapkan nasabnya Ba'alawi bahwa mereka itu adalah anak cucu dari Maimun Al-Qaddah. Terus beliau katanya, Majnun. Gila ini, jadi penemuan yang gila. Memang luar biasa. Majnun katanya. Akhirnya minduan saya itu nanya, eh, Man Maimun Al-Qaddah hada ya Sidi katanya. Jadi siapakah sebenarnya Maimun Al-Qaddah itu? Sayyid katanya. Maimun Al-Qaddah hada Yahudi katanya. Jadi beliau terus ketawa menggeleng-gelengkan kepalanya. Subhanallah. Baik, sampaikan ke Ja'far, kalau penelitiannya itu sudah selesai, saya minta kitabnya itu. Nah, jadi beliau Masya masih Allah. apa ya, masih ingin menunggu tabayyun atau klarifikasi dari saya tentang apa yang saya sampaikan. Namun yang khurafat dan ketidakabsahan itu sudah saya kirim kepada beliau melalui ketua pengurus yang ada di sana, bahwa ini yang saya teliti, kalau memang salah tolong disalahkan, dan kalau memang benar ya tolong dibenarkan. Anak musakitina, anak musakitina anid dolal wal ightirar, apakah kami akan diam dari kesesatan yang sudah mereka ajarkan secara diam-diam dan sekarang sudah mulai beredar al-kutub al-muntashirah min jihatihim ya Siti. Jadi kitab-kitab yang sudah menyebar dari pihak mereka, baik dari kitab yang selama ini disembunyikan dan kitab minal kutub al-masturo al-makhfiyah indahum wal kutub al-mu'linah, dan kitab yang sudah terbuka dan dikaji di pondok-pondok pesantren seperti min amsal Bughyatul Mustarsyidin alladhi wujida fihi al-ibarah hadha ta'assub al-jahiliyatil juhala, yang mengandung sebuah fanatik yang buta daripada mereka, seperti fanatiknya orang jahiliyah yang bodoh itu. Terus di kitab Buya itu kan ada wa amalu salafina ali ba'alawi hujjatun wa kafa bihim liman iktada. Jadi sekilas teman-teman, ibarat ini sederhana sekilas. Artinya kan begini, wa amalu salafina, dan perbuatan leluhur keluarga Ba'alawi, leluhur kami dari keluarga Ba'alawi ini, hujjah, pedoman, dalil, cukup bagi siapapun yang mengikuti hujjah itu. Nah, di sini saya jelaskan, ini mengandung gerakan harokah dakwah al-imamil maksum. Jadi di sini mengandung gerakan dakwah dari Imam Maksum yang itu adalah bagian dari akidah mereka. Nah, jadi kalau kita amati lebih dalam lagi di sini, bahwa leluhur mereka itu menjadi pedoman bagi umat, kemana para sahabat dan kemana para imam yang lain. Kalau kita teliti lebih dalam, dan juga kita teliti lebih dalam lagi, yang sering mereka sampaikan di panggung-panggung, di mimbar-mimbar khutbah, ialah leluhur mereka. Pidato-pidato mereka itu cerita leluhur mereka. Sekali nafas ya Latif 7.000, sekali nafas subhanallah 7.000, dan sekali rokaat menghatamkan satu Al-Quran, satu hataman. Waduh. Nah, ini kalau kita teliti lebih dalam, ya kalau kita hanya baca sekilas lafaz dan makna itu biasa. Tapi kalau kita teliti lagi, dampak dari ibarat itu apa? Nah,
Dampak dari ibarah itu adalah tahrif, penyelewengan agama, penyelewengan akidah daripada a'immah dan daripada para sahabat dan daripada para baginda Nabi, karena mereka kalau pidato itu tidak pernah menyampaikan sebuah hadis sedikit sekali, apalagi Al-Quran. Yang disampaikan oleh mereka itu adalah para leluhur mereka yang mi'raj 70 kali, yang nyemek-nyemek payudara di Kunuzus Sa'ad itu. Iya, terus al-mufadalah, membanding-bandingkan. Itu semua perbuatan jahiliyah itu dipopulerkan lagi oleh mereka dalam pidato-pidato mereka. Nah, di sini teman-teman ada indikasi penyelewengan, tahrif agama dan akidah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari akidah yang sah, dari akidah yang baik dan bagus, diselewengkan kepada akidah mereka yang terindikasi berbau busuknya akidah Imamiyah, yang nanti saya sebut satu persatu. Di sini pengakuan Allah daripada Faqih Muqaddam yang tertulis dalam kitab Mashra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah dan Jawharus Syafaf, ini terindikasi akidah hululiyah ittihadiyah oleh Imamiyah, Ismailiyah, Ubaidiyah. Seperti itu. Ini satu. Sayyid, ini yang saya temukan. Dan ini mesti saya dalami. Terus yang kedua yang saya temukan adalah akidah Imamiyah, Ismailiyah, Ibahiyah, Ubaidiyah. Apa arti Ibahiyah? Ibahiyah ini memperbolehkan sesuatu yang haram. Seperti nyemek-nyemek payudara di pinggir jalan, atau suaminya tinggal melihat istrinya dicemek-cemek. Ini ibahiyah namanya. Terus di sana iddi'a'un nubuwah. Iddi'a'un nubuwah itu, mi'raj itu adalah indikasi daripada iddi'a'in nubuwah yang ini sudah menjadi akidah mereka. Jadi banyak sekarang yang sudah saya satu persatu dari hurufat mereka, saya dalami, saya kaji, nanti saya bentuk risalah. Ini khusus hurufat-hurufat mereka yang asasnya, pondasinya, pedomannya itu kembali kepada akidah Imamiyah, Ismailiyah. Begitu teman-teman. Ya, sampai sekarang saya masih menunggu jawaban dari Sayyid Alawi bin Abbas Alawi Al-Maliki. Sebenarnya dari kemarin itu ini insya Allah dua bulan lebih voice-nya Syed Ahmad ini. Voice-nya Syed Ahmad yang sekarang beredar viral di TikTok itu sudah 2 bulan yang lalu. Iya, dan saya juga punya itu dari 2 bulan yang lalu. Tapi karena ta'adzuban. Framing Iya. kemarin yang framing Gofur, Kiai. Iya, tadi saya mengintip di apa ya, salah satu kadip Hamzah atau siapa, di situ ada Gofur, di situ juga ada Syekh Qori, yang mengetawakan saya dan bicara tentang Syed Muhammad, padahal mereka tidak tahu. Bahkan abahnya dan kakeknya, mereka tidak tahu siapa abahnya, siapa kakeknya. Itu tadi saya ngintip, saya minta pakai akunnya teman saya, minta naik, nggak dinaikkan. Pakai akun teman saya waktu itu. Tadi ini. Katanya Qori ini si Batu Ampar Madura ini sudah kena batunya katanya. Dimarahi sama gurunya. Ditegur sama gurunya. Di situ kan isinya poisnya Syed Ahmad itu ya marhaban ya kiai katanya. Itu di awal mula itu. Khulli insih bainakum Ja'far, ada yang apa, la yanbaghi as-sawir ayasdur takallam, artinya begini, sudah nasihati kan gitu, yang muda-muda jangan terlalu maju kan gitu,